Tema hari ini sesuai dengan yang diberikan kepada saya adalah kasih Kristus, kekuatan baru bagi komunitas yang baru. Beberapa hari yang lalu ada tamu datang ke Perth, dia membawa rombongan, ada yang dari Kanada, ada dari China, dari Hong Kong, dari Canberra, beberapa datang dan bersaksi di persekutuan para pendeta di Perth di sana. Dan dia berkata bahwa di Indonesia ini ada 3 tempat persekutuan doa Daud, Pondok Daud. Yaitu persekutuan doa yang 24 jam setiap hari. Bergilir terus. Selama 8 jam 3 kali rombongan berubah, berganti. Dan itu setiap hari 24 jam. Itu di Jakarta, di Bandung, dan di Surabaya. Dan dari pengamatan mereka semuanya, para pendoa ini, mengatakan justru di 3 tempat inilah muncul orang-orang yang dibangkitkan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang dibangkitkan Tuhan. Jakarta jelas. Siapa? Bandung? Ya, wali kota Bandung. Surabaya, Risma. Walaupun tidak seiman, tetapi mereka punya integritas. Mereka punya hati yang ingin membangun Indonesia ini. Itu justru karena doa anak-anak Tuhan. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengar, memperhatikan. Walaupun saudara sudah lupa mungkin pada doa saudara, Tuhan tidak pernah lupa pada doa saudara. Amin? Ya, saudara. Itulah sebabnya membuat keberanian. Dan dia, Pak Tony, teman saya, itu berkata, pada waktu Ahok masih menjadi wakil gubernur, saya diajak ke rumahnya, dan saya diajak naik ke tingkat 3 rumahnya. Dia disuruh Tuhan untuk membeli rumah sebelahnya lagi, karena dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Indonesia. Dan dia berkata, dari tempat inilah setiap pagi, setelah aku senam pagi, aku memberkati kota Jakarta. Dia berdoa, dia memberkati tempat itu. Dan itulah kekuatannya dia. Sehingga disantet, berapa yang nyantet? Dikirim ke KPK bukan? Yang kena Sanusi malahan. Ya. Nah, juga yang lain-lain, beberapa lagi sedang dipersiapkan untuk dipakai baju oranye. Nah, saudara, Anda melihat kekuatan satu doa itu luar biasa. Nah, itulah yang membuat Ahok menjadi orang yang dilindungi dan dipakai oleh Tuhan. Maka kalau gereja GKI Klaten ini adalah gereja yang berdoa, Anda akan melihat hasil kuasa Tuhan. Dari kita mulai di sini, selalu kita tanamkan no Bible, no breakfast. Apa? No Bible, no breakfast. Coba jemaat Klaten bilang apa? No Bible, no breakfast. Kalau nggak membaca Alkitab, jangan pergi ke Letok atau Mbak Sum apa? Bubur yang jual bubur itu siapa? Ibu Mirah ya? Ya pokoknya kalau harus Bible dulu bersama-sama atau setelah makan pagi baca Bible. Nah, saudara, itulah kekuatan kita sebenarnya kalau kita mau perhatikan. Nah, tadi kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu selalu juga dimulai dengan doa. Pelayanan Tuhan Yesus selalu setiap pagi hari dia mulai dengan doa. Dan dari situlah dia ada kekuatan kasih, mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi dia. Bahkan mengasihi orang yang membenci dia, mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia, yang mengkhianati dia pun dikasihinya. Saudara, kita biasanya tidak bisa begitu, bukan? Kita biasanya hanya membalas
gigi dengan gigi, mata dengan mata. Tapi hanya kasih Kristuslah yang bisa mengubah komunitas ini. Kalau mulai dari diri kita lebih dahulu. Saudara, seperti Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 tadi. Yesus dipermuliakan. Karena apa? Karena dia pertama kali memuliakan Allah lebih dahulu. Maka kalau saudara tiap pagi juga memuliakan Allah, ya, membesarkan nama dia, membesarkan kasih-Nya, maka kasih-Nya itu meresap dalam hati saudara, nyata dalam kehidupan saudara, keluar dari mulut saudara. Maka itu tadi Bapak Ibu lansia sudah menyanyikan, ku mau cinta Yesus. Maka saudara coba latihan, apalkan lagu itu, nyanyi di kamar mandi mulai, ya, nyanyi kemudian di mana-mana. Anda mulai nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara melihat bahwa manusia ini berdosa dan pasti binasa. Tapi hanya karena kasih kemurahan Allah saja kita ini diselamatkan. Dan pengorbanan Yesus ini sungguh-sungguh pengorbanan yang luar biasa pada kita, bukan? Sehingga kita boleh mengalami kasih yang luar biasa. Di mana kita tahu sekarang ini begitu banyak kelompok-kelompok tertentu hanya mengasihi yang sesuai dengan sukunya, sesuai dengan agamanya, sesuai dengan sosialnya. Tetapi Yesus mengajar kita untuk melampaui semuanya itu. Maka saudara, kita melihat lebih lanjut bahwa dalam kisah Rasul 11 tadi, ayat 1 sampai 18 tadi sudah pengalaman Petrus. Yang melihat pada waktu di kota Yope dia sedang berdoa, karena murid-murid Yesus meminta kepada dia untuk pertanggungjawaban. Kenapa kamu memberitakan Injil pada bangsa asing? Kenapa kamu menginjili orang-orang kafir? Nah, Petrus diminta mempertanggungjawabkan itu. Dan dia menceritakan tentang penglihatannya. Dia melihat bahwa ada spray putih, binatang begitu banyak di situ. Dan pada waktu itu dia melihat ada binatang-binatang haram di situ. Dan Tuhan berkata, Petrus, sembelih, makan itu semuanya. Petrus berkata, no Tuhan, ini haram. Ya tentunya rupanya sudah berubah ya. Ada yang disembelih, ada yang jadi sate babi, ada yang jadi rujak cingur, mungkin ada yang jadi macam-macam, yang campur-campur, yang katanya haram-haram dan sebagainya. Tuhan bilang, kalau aku bilang itu halal, jangan katakan kamu haram. Makan, Tuhan bilang. Sampai 3 kali. Nah saudara, kalau Tuhan bicara sampai 3 kali, itu artinya pasti, itu harus dilakukan. Petrus semula tetap menolak. Sampai akhirnya digulung lagi oleh Tuhan, semuanya. Dan begitu selesai, ternyata datang 3 orang utusan dari Kaisaria, yaitu meminta dia datang ke Kaisaria. Dan disitulah dibaptis seorang Roma, ya, orang asing, Cornelius dan seluruh keluarganya. Itu ternyata yang jadi tanda dari Petrus. Dan saudara, ternyata Tuhan mulai membuka sesuatu langkah yang luar biasa. Membuka untuk penginjilan kepada bangsa kafir. Sehingga Tuhan memberikan penglihatan yang demikian itu. Dan saudara, saya bersyukur bahwa GKI Klaten ini juga dipakai Tuhan untuk mengutus. Pertama kali menerima saya. Saya dulu orang yang pernah penuh dengan dosa. Dari Lasem, saya keluar dari sana. Dan saya berada di Bandung selama kurang lebih 3 bulan setelah menikah. Kemudian saya dapat surat ditandatangani oleh Pak Budi Nugroho Sulaiman. Yang mana ini? Wah, ini sobat saya dari dulu. Ya. Ternyata GKI Klaten meminta untuk saya perkenalan di tempat ini. Dan saya sangat bersyukur. Saya mengatakan kepada majelis, saya ini orang yang rusak. Saya sudah hancur, saya mempermalukan Tuhan. Tapi saya ingat betul mereka masih ada Kong Yan dan sebagainya, Pak Budi, dan mereka berkata, justru
kami mau menerima Anda apa adanya. Karena Anda sudah mengaku dosa, karena Anda sudah bertobat. Orang yang seperti inilah justru yang mau dipakai Tuhan. Dan saya bersyukur 15,5 tahun saya berada di sini. Kemudian setelah itu dapat surat panggilan lagi dari Perth tahun 91, bulan September. Saya ajak Pak Wahyudi untuk doa puasa di Ungaran. Jam 11 malam waktu itu, kami masuk dalam gua, dan saya bentangkan surat panggilan dari Badan Pengurus Persekutuan Perth di sana. Saya berkata, Tuhan, saya cinta Perth, saya cinta Klaten, saya senang di Klaten. Jemaat sudah seperti keluarga kami semuanya. Tapi kalau Tuhan mau perintahkan kami pergi, berfirmanlah, berbicaralah, beri saya rema Tuhan. Dan Tuhan berkata, baca Yesaya 49 ayat yang 6. Pada waktu saya baca itu, ternyata Tuhan berkata apa? Anakku, aku mau menjadikan kamu terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan Perth ternyata dari berbagai macam bangsa-bangsa. Dan Tuhan tempatkan kami di sana sebagai pendeta Indonesia pertama kali di kota Perth. Sekarang sudah menjadi 15 gereja Indonesia di sana. Sekali lagi, Andalah yang mengutus kami. Andalah yang mendoakan kami. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi melalui lutut, melalui doa, melalui merendahkan hati di muka Tuhan. Percaya saudara, bahwa Tuhan mau memakai saudara juga untuk menjadi gereja yang melayani. Nah saudara, hari ini saya tidak berkhotbah dengan cara-cara penafsiran yang mendalam. Tapi saya ingin menunjukkan secara real bukti-bukti dari kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Sekali lagi, semua yang Anda lihat tadi itu bukan dari kami dan kekuatan kami. Sebagian besar anak-anak muda kami yang membiayai itu semua. Sehingga dokter genealogi istri saya, orang Belanda, terkagum-kagum. Masa ya jemaat cuma 300-400 orang bisa membeli tanah 14.000 meter? Dari mana kekuatannya? Saya katakan dari lutut kami. Hah? Apa itu? Nah, saya bilang, nanti kami undang aja, datang tanggal 22 Mei itu, datang ke gereja kita. Karena dia bilang, undang kami akan datang, katanya. Nah, saudara-saudara, maka itu hari ini saya ingin juga tunjukkan, tadi Anda sudah menyanyi bagus sekali, tentang Mazmur 148. Itu lagu yang indah sekali. Tapi sekarang, hari ini saya ingin tunjukkan sesuatu yang lebih indah lagi. Ya, saudara, dari tempat Anda duduk ini, kalau Anda melihat galaksi di atas itu, kalau nanti malam Anda sempat melihat kalau tidak berawan, Anda melihat itu adalah Bima Sakti di atas kita. Dan kita termasuk di dalam galaksi Bima Sakti ini. Dan dari tempat kita berdiri ini, di kota Klaten ini, saudara, untuk sampai ke galaksi di sana, di atas kita, di mana kita termasuk di dalamnya, kita memang tidak di tengah-tengahnya, kita malah agak di pinggir. Itu jaraknya dikatakan di sini adalah 31 juta tahun cahaya. 31 juta tahun cahaya. Padahal 1 detik cahaya, saudara, begitu jeret begitu, itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik.
Itu kecepatan cahaya kita. Nah, itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Sekali cahaya jerat begitu. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau 1 tahun tadi dituliskan, dikatakan adalah 9,46 triliun kilometer. Triliun itu angkanya nolnya berapa itu? 12 kira-kira. Juta, ya. Nah, itu miliar, ribuan miliar itu. Jadi angkanya 12. Itu 1 tahun. Nah, sekarang dikalikan 31 juta tahun cahaya. Nah, sampai kapan kita bisa sampai ke sana? Itu tonggo kita yang paling dekat aja paling jauh, masih jauh sekali. Kita sampai mati belum bisa sampai sana. Itu dengan kecepatan cahaya. Tapi itulah begitu besarnya alam semesta yang Tuhan ciptakan. Ini baru 1 galaksi. Padahal dalam film Louis Giglio ini, saudara, kalau saudara sempat membeli videonya, itu luar biasa sekali. Ada ribuan galaksi yang lain. Dan tiap saat ada pembentukan penciptaan-penciptaan baru yang Tuhan berikan. Hole, dari lubang hitam di galaksi Bima Sakti kita. Ada Hubble teleskop yang shoot langsung ke pusat daripada lubang hitam itu. Dan ternyata di dalam lubang hitam itu ada lambang apa? Salib Kristus. Anugerah Allah ada di seluruh jagat raya ini. Nah, saudara, Anda melihat kasih Allah, pengampunan Allah dimeteraikan di jagat raya ini. Sehingga astronot ini, seorang astronot Kristen, dia sobatnya daripada Louis Giglio, berkata, "Louis, khotbahkan ini, sesuatu yang luar biasa sekali." Jadi saudara, kekristenan kita bukan sekedar dibuat manusia, tapi Allah menciptakan kasih dan anugerahnya itu ada di mana-mana. Kita selalu menyanyikan Amazing Grace, Amazing Grace. Kasih Allah yang dahsyat itu. Maka saudara, kalau Anda kenal kasih Allah ini yang mengampuni semua dosa saudara, membuang semua sakit hati yang pernah saudara ada dalam hati saudara, maka kasih Allah itu mengalir. Buka pintu hati saudara, buang permusuhan, buang sakit hati, lupakan itu semuanya. Ucapkan pengampunan setiap kali Anda berdoa, agar sungguh-sungguh nyata dalam hidup saudara kebesaran Allah, bahwa hati Yesus adalah sekarang menjadi hatimu juga. Saudara, luar biasa. Kita perlu mengasihi, kita perlu memberitakan Injil ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya bagian terakhir, ayat terakhir, Wahyu 21, ayat 1-6 tadi. Kita akan memiliki juga langit baru dan bumi yang baru. Tapi saudara, saya boleh tanya kepada Anda, kalau Anda meninggal hari ini, kira-kira Anda yakin masuk surga atau tidak? Coba, siapa yang yakin Anda masuk surga? Wah, yang lansia lebih cepat ya rasanya tadi. Oh, tapi puji Tuhan, syukur saudara. Siapa yang ragu-ragu? Nah, saudara, kenapa saudara yakin? Karena saudara sudah percaya pada Yesus Juru Selamat Anda. Bagus, tetapi hati-hati. Ada iman yang menyelamatkan dan ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang sama pada Yesus Kristus. Iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang melompat dalam gelap, istilahnya. Kenapa? Maksudnya apa? Anda ke gereja, ya. Anda percaya Yesus Tuhan, ya. Anda kenapa jadi Kristen? Ya, papa saya, nenek moyang saya Kristen, istri saya Kristen, menantu saya Kristen, besan saya Kristen. Ya, maka daripada ketinggalan, saya ikut-ikutan aja deh katanya. Nah, itu melompat dalam gelap namanya. Nggak tahu dasarnya apa, pokoknya ikut-ikutan. Jangan sampai itu. Yang kedua adalah yang hanya di akal saja. Anda kenal Jokowi tadi?
Pernah diajak makan oleh Jokowi? Nah, seringkali banyak orang punya religion tetapi tidak punya relation. Maka saya senang sekali GKI ini adalah orang yang peka pada suara Tuhan. Orang yang dengar-dengaran suara Tuhan. Saya masih ingat satu hal yang kecil kelihatannya sepele sekali. Satu saat ini gereja jalan depan ini, saudara, belakang sebelah ini pasar dulu kan, belakang Pak Noyo ya. Nah, masih ingat ya. Jalan ini jam 9 waktu itu reklame bioskop lewat seringkali. Halo gereja-gereja, pulang gereja nonton bioskop katanya. Wah, jadi kita kadang-kadang terganggu kan, apalagi ramai sekali jalanan ini. Nah, sampai satu saat saya bilang, Pak Yudi, Yud, tolong Yud, bikinkan itu trompet, pasang di sana dan sana, 2 tempat. Biar kalau itu jangan teriak-teriak mereka di depan gereja. Jadi orang gereja kan baru dengar khotbah, bingung. Wah, ini pulang gereja nonton film katanya. Wah, singkat cerita cukup lama Wahyudi lupa rupanya saking sibuknya. Sampai satu saat dia pagi-pagi datang, Pak Iwan, gimana cara bikin trompet katanya. Weh, kenapa emang? Tadi pagi waktu saya doa, Tuhan tanya, mana trompetku? Hah? Dia ingat, yang lalu Pak Iwan minta saya bikin trompet, lupa. Saya bilang pakai drum, aspal itu, kamu kan biasa punya aspal banyak. Potong itu, cat, pasang di jalan 2 pokoknya itu. Nah, 2 dipasang itu. Saudara yang menarik apa? Tuhan tuh bertanya, mana trompetku? Itu barang sepele bukan? Pasang di tengah jalan, tapi Tuhan benar itu milikku. Jadi GKI Klaten ini semua bangku-bangku di sini, semua peralatan di sini milik Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, yang memiliki hal-hal sepele ini pun diperhatikan Tuhan, Anda tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Anda melihat bukan apa hasilnya sekarang Pak Wahyudi, yang menjadi berkat di mana-mana Pak Tuhan. Gara-gara dia memperhatikan hal-hal yang kecil yang Tuhan miliki dan dia lakukan itu. Maka saudara, mulailah para misionaris, muncul orang-orang yang hatinya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab satu saat nanti kita akan ada di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan kita itu masih hidup. Tuhan kita bisa bicara pada kita. Maka perlu bukan punya jadi agama Kristen saja, tapi punya relation dengan Tuhan. Relasi ini harus kita buka kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa, bicara nomor 1 pada Tuhan, baru pada yang lain. Maka GKI Great Berkati, Anda juga akan menjadi berkat. Sehingga melalui gereja ini, Injil terus diberitakan. Jangan hanya kepada sesama kita, tapi pada yang lain-lain yang ada sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.